Oke, di video ini saya akan menunjukkan cara pembuatan sebuah denah sederhana. Jadi kita hari ini akan nyoba, di video ini kita akan nyoba membuat gambar denah rumah kamar. Jadi sebuah kamar, satu kamar ukuran 300 cm atau 3 kali 4 meter. Jadi sebuah kamar, denah sebuah kamar. Langsung kita mulai saja. Jadi kita bikin lembar baru, drawing baru. Nah, kita mulai dari awal ya. Jadi pertama kita akan setting dulu pertama unitnya. Untuk presisi kita rubah ke sini, dan ini kita pakai cm. Kalau untuk bangunan bisa pakai cm atau meter. Lalu kita setting dimension stylenya. Nah, kita pakai ini, pakai standar saja, modify. Nah, ini biasanya kalau saya untuk line saya rubah 10, roses saya rubah 10, arrowheadnya architectural tick, dan teks kita rubah 10 juga. Nah, ini untuk settingan ini tidak ada settingan pastinya, jadi nanti perlu di adjust ulang sesuai kebutuhan. Nah, begini saja sudah cukup untuk sekarang. Close, dan lalu kita setting lebih ke membuat layer. Pertama kita bikin as, warnanya kita rubah biar terlihat beda. Nanti kita pakai gini aja, line weight dan line tabnya biarkan seperti ini saja. Lalu kita buat dinding. Nah, ini untuk pasangan bata ya, jadi dinding dalam kita pakai warna biru udah cyan. Terus kita bikin plasteran warnanya. Jadi nanti untuk dinding kita ada dua, jadi ada dinding dalam yaitu plasterannya ya pakai ini, nanti terus dinding luar untuk plasteran ini. Lalu kita ada kolom, kita pakai warna ini aja. Jadi untuk warna-warna ini hanya untuk membedakan, jadi ketika pengerjaan nanti lebih mudah. Lalu setelah kolom nanti kita butuh kusen juga. Kusen saya rubah warnanya kuning, dan mungkin untuk sementara yang terakhir adalah dimensi kita pakai warna oranye. Nah, untuk sementara waktu segini saja sudah cukup ya. Jadi untuk gambar denah kurang lebih pakai ini saja sudah cukup. Jadi nanti ketika gambarnya lebih kompleks, karena hari ini kan kita di video ini kan kita hanya mencoba membuat gambar denah satu ruangan saja, sebuah kamar. Nah, nanti kalau gambarnya lebih kompleks, layer ini bisa ditambah. Contoh kusen bisa dipecah, jadi ada kusen pintu, ada kusen jendela, terus mungkin nanti ada apa lagi, mungkin denah taman dan lain-lainnya, atau mungkin properti kayak tempat tidur, sofa dan lain-lainnya. Nah, tapi untuk sekarang kita pakai ini saja cukup. Nah, karena sudah, sekarang kita akan memulai membuatnya. Jadi untuk denah kita memulai dengan membuat as bangunan. Jadi as bangunannya dulu untuk membuat denah. Jadi kalau ukuran rumah normal, jadi kalau pakai gambar rumah normal biasanya langsung pakai line saja. Jadi line ngikuti bentuk denahnya. Tapi karena hari ini kita cuma membuat pakai satu ruangan saja, saya langsung pakai rectangle saja. Jadi sebuah persegi panjang biar memudahkan saya. Nah, ini 300 kali 400, ke sini 300, di sini 400.
Nah sekarang langsung saja saya rubah untuk as. Nah ini as bangunannya, lalu dilanjut kita bikin dindingnya, kita offset. Nah dinding kita pakai ketebalan 15, jadi kita offset 7,5, keluar dan ke dalam, keluar dan ke dalam, keluar 1 dan ke dalam 1, enter. Nah ini yang dinding ini kita pakai plesteran karena ini yang paling luar. Nah ini jadi, cuman kita perlu satu lagi untuk dinding dalam yang pasangan bata. Kita offset lagi 2, jadi ke sini arah sini 2 dan ini ke arah sini 2, enter. Nah kita select dulu yang dinding, kita rubah ke dinding. Oke. Nah ini sudah jadi untuk dindingnya. Nah, sekarang kita bikin kolom. Nah kolomnya kita akan membuat seperti ini, lebih seperti ini. Kita mulai saja, karena ini kita rumah kamar sederhana saja, kita pakai kolom ukuran 15 kali 15, jadi rectangle 15 musuh 15 Nah di sini kita pakai di sini ada bagian ini adalah dagingnya, daging dari beton. Terus yang ini adalah bagel, jadi tulangan betonnya, dan ini tulangannya. Kita buat saja, kita offset ke dalam, kita mungkin menggunakan bagel ya yang 10 atau 12 saja. Offset dulu, offset, ukurannya kita 3 saja, 3, coba kita bikin 3 dulu. Nah ini cukup, enter. Nah untuk bagelnya kita menggunakan besi ukuran 0,8, jadi kita offset lagi 0,8, enter. Nah, kita offset ke dalam, enter. Nah ini baru bagelnya. Terus untuk tulangan yang berdiri yang di sini kita pakai circle, kita pakai ukuran yang 1,2 cm, jadi kita masukkan 0,6 karena ini jari-jarinya 0,6, enter. Kita tepatkan di sini, kita move dulu. Oke, kita move lagi. Oke, nah gini ya. Jadi di sini, nah di sini kita offset ke arah luar biar sesuai ikuti bagel ini. Jadi karena ini tebelnya tadi 0,8, kita offset 0,8, offset 0,8. Nah klik enter. Nah sekarang tinggal kita sebenarnya bisa langsung di mirror, jadi nanti kita trim di akhir, atau kalian trim dulu, di trim nanti baru di mirror. Tapi ulangi lagi, karena di mirror nanti kita trim lagi, jadi baik kita mirror baru di trim secara keseluruhan. Kita mirror, enter. Nah ini satu, no, terus kita ulangi lagi mirror. Nah gini, enter. Nah setelah ini baru kita mirror secara keseluruhan, kita trim secara keseluruhan. Kita trim, enter. Nah kita buang-buang garis yang tidak perlu. Nah gini, oke. Nah, terus untuk ini bagian sini dan ini, kita nanti rapikan lagi karena ini kayaknya tidak bisa. Kita rapikan nanti aja. Oke, ini nggak bisa, nanti saja kalau gitu. Oke, ini nggak tahu kenapa ini, cuman kita coba dulu aja seperti ini. Yang bisa kita trim, nanti yang tersisa bisa kita
trim di akhir, enter. Nah kita ulangi lagi, mungkin kita pakai di sini trim. Nah ini bisa, jadi harus satu-satu mungkin. Nah kita trim lagi yang ini, dan ini juga sama, kita trim. Oke, nah seperti ini sudah jadi kita kurang nambahi satu circle untuk ini. Nah gini kita mirror jauh sebanyak 2 kali, tuh kita mirror lagi. Nah enter. Nah kurang lebih ini seperti ini saja, tapi sebenarnya untuk tulangan ini kalau pengen lebih detail kita bisa buat tambahan untuk kuncian begelnya, cuman untuk sementara seperti ini saja. Nanti kalau butuh saya buatkan untuk kolom yang detail. Nah seperti ini sudah, kita hanya perlu tinggal mengarsir. Kita hatch pakai arsiran konkret, jadi pakai beton. Nah ini kayaknya terlalu besar, coba saya kecilkan 0,1. masih terlalu kurang kecil, pakai 0,5. Nah di sini aja cukup. Oke, gini. Terus karena ini besi yang berdiri ini kan tulangan, yang ini bekel, ini besi yang memanjang, jadi ini juga kena potongan, jadi kita ini perlu arsir juga. Jadi kita hatch juga pakai yang steel. Kita cari dulu ada atau tidak, kalau enggak kita pakai garis miring gitu aja. Steel ada enggak? Udah ada. Kalau gitu kita pakai ANSI 31 ini aja. Nah gini aja. Oke, enter. Nah ini sudah jadi untuk kolom kita kurang lebih seperti ini ya. Nah ini kita rubah dulu menjadi layer kolom, terus kita group biar memudahkan untuk memindahkan. Nah ini kita move. Nah cari titik tengahnya, kita pindah ke masing-masing satu pojok kita kasih satu-satu. Nah ini kita copy. Nah kita taruh di masing-masing asnya, masing-masing pojok. Acuannya pakai as ya. Oke, enter. Nah seperti ini kurang lebih. Nah ini hampir jadi. Nah sekarang biar lebih rapi, jadi kita perlu menghapus bagian-bagian dari dinding ini, jadi ini dan ke semua 4 kolom ini biar kolomnya rapi. Jadi kita tandai dulu, lalu kita trim. Nah, untuk pembersihan ini garis as tidak usah ya, karena as itu pakai acuan, jadi kita tak perlu hapus. Kita hapus yang dinding bagian dalam saja, yang pasangan bata ini, biar lebih rapi saja. Nah ini dan ini. Oke, dan ini. Oke, enter. Kalau sudah sih enter. Nah kurang lebih ini sudah. Nah ini kita bisa arsir, tapi sebelum diarsir kita bikin kusen dulu untuk pintunya, jadi pintu biar nanti pas kita arsir tidak tembus ke sana. Jadi yang terarsir hanya dinding yang sudah terpotong oleh kusen. Nah kita bikin kusen pintunya dari daun pintunya yang sederhana saja. Kita pakai lebar pintu ukuran 80. Jadi pertama kita bikin rectangle, kita pakai tebel terserah, jadi untuk ke arah sananya kita mungkin pakai 6,
dan yang ke dalamnya yang sesuai ketebalan dinding kita bisa sesuai tebal dinding 15 atau pakai 12. Jadi tidak sesuai tebal dinding atau 11, kita pakai 12 saja. Jadi 6 12. Oke. Nah sekarang kita perlu ngasih ini kayak cowakan gini untuk tempat pintu. Nah, ini kita bikin ini 1 cm saja, terus kesananya ini kita ortho mode-nya nyalakan saja biar gampang. Ini 3, enter, dan kesananya oke, enter. Ini kita hapus 1. Nah ini kita trim biar hasilnya rapi. Oke, nah ini sudah. Nah ini untuk gawang kusen pintunya. Jadi terus sekarang kita bikin daun pintunya. Kita gambar yang sederhana saja, tidak perlu detail. Itu kalau biar memudahkan dulu untuk belajar awal, kita pakai ukuran 80 dengan ketebalan pintu 3 saja. Oke, nah ini sudah. Jadi kita gini saja, tidak perlu detail. Kalau detail nanti bisa ditambahi sini, tapi untuk sekarang gini saja. Nah ini kita mirror bagian sini, mirror pas tengah. Oke, enter. Nah ini sudah jadi. Jadi kurang lebih pintu sederhana seperti ini saja ya. Nah kita mungkin perlu nambah di hatch. Nah hatch kita pakai gambar cari arsiran untuk kayu. Nah ini saja. Nah ini terlalu rapat, kita rubah ukurannya. Nah ini kita kecilkan saja 0,5 coba biar tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lebar. Nah ini cukup, cuman kita mungkin kasih angle jadi tidak lurus ke atas, kita angle miring gitu. Jadi ini kita rubah 45 enter. Nah ini juga dan ini juga. Oke, enter. Nah posisinya seperti ini, cuman kita perlu rubah salah ini, mungkin kita ulangi lagi untuk hatch-nya. Nah ini kita pakai pintu. Oke, ini kita pakai tadi diulangi lagi, ini 45 enter. Nah ini jangan jadikan satu karena bagian pintu itu nanti kita perlu rotate biar ada motion gerakan pintunya, enter. Kita ulangi lagi. Nah ini baru sekarang baru kita rotate bagian daun pintunya. Nah ini ortho mode matikan biar memudahkan kita, tapi bisa jadi ortho mode dinyalakan tapi arah motion pintunya hanya 90 180. Tapi kalau ortho mode kamu matikan, ini bisa bebas. Jadi contoh saya taruh di sini. Oke, ini selesai. Sekarang kita perlu garis motionnya, motion down pintunya. Kita pakai circle di sini, kita mentokkan di sini. Oke, terus kita trim. Nah ini tapi perlu kita rapikan juga bagian ini dan ini, terus yang atas juga. Oke, enter. Nah ini kita untuk garis motion itu kan garis putus-putus. Nah kita perlu rubah garisnya menjadi putus-putus, rubah ke di sini di line tab sini. Nah di sini belum ada garis putus-putusnya, kita nambah manual, ada kita load, kita pakai yang iso dash ini. Oke, kita rubah ke ini. Sekarang ini kita rubah ke cushion. Nah selesai.
Nah ini biar tidak pecah kemana-mana, kita group, baru kita move ke sini. Oke. Nah setelah ini, nah ini kita perlu potong ini 1, 2, dan 3. Untuk ini biarkan ini karena nanti mungkin beda elevasi lantainya, anggap saja seperti itu. Jadi salah satu dibiarkan, jadi kita taruh yang biarkan yang luar. Nah karena kita mau trim yang ini, kita perlu kasih garis line ke bawah. Kita pakai orthomodo saja biar gampang. Nah ini kita rubah ke plasteran. Oke. Nah sekarang kita trim. Nah untuk ini kita trim juga sampai sini karena kita pengen hapus yang ini juga. Trim 1, 2. Ingat, as tidak boleh dipotong, biarkan as sesuai ukuran yang ada. Nah sekarang ini juga, terus ini juga, ini juga. Oke. Ini bisa ditrim atau dihapus. Trim saja langsung. Oke, enter. Aduh salah, tapi tidak apa-apa. Ini tadi terpotong karena saya lupa, harusnya ini juga ikut ditandai sebagai alat potong trim, tapi ini terhapus. Kita ulangi lagi coba. Nah ini tadi kan saya selectnya cuma 2 ini saja sebagai alat potong trim, saya lupa ini harus terselect juga untuk alat potong trimnya. Nah ini kita ulangi lagi biar lebih jelas. Nah, kita ulang juga, ini dihapus, ini dihapus. Oke, setelah ini sudah cukup rapi. Nih dihapus. Oh ini bisa dihapus manual atau di trim sekalian seperti ini. Oke, dicek dulu sudah. Kalau sudah, enter. Nah ini sudah jadi. Nah sentuhan terakhir kita arsir bagian dindingnya, jadi bagian pasangan batanya. Nah ini agar tidak mengganggu, as kita matikan dulu, turn off dulu biar tidak terlihat. Nah sekarang kita hatch dinding. Kalau dinding kita pakai ANSI 32 ini ya, ANSI 32. Terus ini kita kembalikan ke 0. Ini kita buat 1 kembali, cek dulu. Ini, nah ini kurang rapat, kita rubah coba 5. Nah ini lebih rapat. Nah terus tambahan saran saja, jadi nanti pas arsir, tiap kali arsir usahakan bidang yang diarsir terlihat full di layar. Contoh seperti ini. Kalau kamu arsir seperti ini, bagian ini saja yang terisi oleh arsiran. Tapi contoh kamu mau arsir ini, tapi kamu arsirnya tidak terlihat full satu layar. Nah, bakalan tembus ke arah mana-mana. Jadi tidak rapi. Jadi usahakan ketika kamu mau arsir, usahakan bidang yang kamu arsir terlihat full satu layar. Contoh ini. Terus bagian sini juga, contoh ini full satu layar kelihatan. Oke. Ini juga dan ini juga. Oke, enter. Nah terus karena ini masih putih, kamu perlu merubah ke layar yang dinding. Nah kalau kamu klik sini, munculnya bakalan hatch edit. Nah saran saya kamu selectnya pakai sini, sekaligus garis dinding ini. Di sini baru dirubah ke dinding. Oke, ini sudah jadi. Jadi kita nyalakan kembali bagian asnya. Oke, kelihatan. Oke, lah ini sudah jadi. Oke, sekarang kita tinggal tambah bagian kamar tidurnya, tulisan ini ruangan apa dan elevasinya. Nah kita tulis sekarang, kita pakai MT multi line text.
Nah, kita masukkan ukuran sebesar apa, contoh segini saja. Nah, di gambar teknik ketika kalian nulis denah kamar atau denah nama sebuah ruangan, gunakan huruf besar kapital kamar tidur. Oke. Nah, ini bukan ukuran sesungguhnya, ini ukurannya 2,5. Contoh ini saya keluarkan, ini terlalu kecil, jadi kita perlu rubah ke ukurannya lebih besar. Kita contoh langsung 8 saja. Nah, ini cukup besar. Nanti kalau dirasa terlalu besar atau terlalu kecil, disesuaikan. Jadi menyesuaikannya di sini ya. Di sini ini adalah ukuran fontnya. Nah, itu. Terus kita ulangi lagi teks untuk elevasi ruangannya. Jadi di sini sini kita jadi nanti elevasi itu ada plus minus 00, itu yang jadi acuan ruangannya, atau plus dan minus. Kalau plus itu berarti elevasinya naik dari acuan, minus itu berarti dia turun dari titik acuannya. Nah, kamar tidur kita contohkan saja, dia pakai ketinggian elevasi acuan, jadi kita masukkan plus minus. Nah, kalau plus dan minus saja itu di keyboard kalian itu ada, jadi ada plus dan ada minus. Tapi kalau plus minus di keyboard itu tidak ada, jadi kita perlu memasukkan secara manual, ngambil dari simbol. Nah, di sini ada simbol. Nah, di sini ada plus minus. Nah, kalau di sini tidak ada, kamu bisa cari di sini. Contoh di sini ada plus, kamu select, kamu copy. Nah, Ctrl V, langsung kalian ke kanan, paste gitu aja. Nah, gitu bisa. Jadi ada dua. Di sini kalau sudah ada, di sini ada plus minus. Nah, sudah, tinggal masukkan spasi 0,00. Sini ukurannya terlalu kecil, kita rubah jadi 5. 0,00. Oke. Nah, ini sudah cukup. Kita paskan posisi tengah. Ini kita move lagi, kita buat di tengah. Oke. Nah, ini sudah selesai. Terakhir tinggal kita masukkan dimensinya. Dimensi linear, kita pakai linear saja. Oke. Lupa kayaknya dimension stylenya kita lupa, standar kita set current, karena kita tadi yang kita rubah yang standar ya. Nanti kalau yang dirubah ISO ya udah pakai yang itu. Kita rubah lagi dimension linear. Oke, kita masuk ke sini. Nah, sudah oke. Kita ulangi lagi untuk yang dimensi bagian sini. Oke. Nah, udah. Ini sudah. Nah, ini kita rubah ke dimensi. Kalau kita ingin pakai dimensi. Oke, kurang lebih seperti itu. Sudah jadi. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk satu ruangan saja. Jadi nanti ketika membuat ruangannya lebih banyak, kurang lebih caranya sama, tinggal asnya diperbanyak tapi prosesnya tetap sama. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.